Jari buah lahif, takun a'arifan. Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Saputra dari Prodi Manajemen dengan NPM 196 dengan kelas G259. Di sini kami akan menjelaskan tentang esai kami yang sudah kami buat yang berjudul Implementasi Komunikasi Dialogis terhadap Pluralisme Agama dalam Membangun Harmonisasi di Era Globalisasi. Seperti yang kita tahu bahwasanya agama merupakan suatu kepercayaan akan satu hal yang dapat membuahkan sebuah hasil berupa kebenaran. Dalam ilmu filsafat, kebenaran yang timbul dalam agama adalah kebenaran yang bersifat subjektif. Hal ini disebabkan Tuhan yang mereka yakini merupakan pokok dari subjek yang tidak bisa terbantahkan. Mengingat kebenaran agama bersifat subjektif, maka aktualisasi dan implementasi nilai-nilai agama perlu mulai dari moral, budaya, hingga sosial, tentu harus disesuaikan dan disubjektifkan dalam berbagai hal dalam kehidupan yang bersifat dinamis. Konsep agama, visi misi, tujuan, bahkan ajaran harus dapat diadaptasikan dan mudah dipahami untuk kalangan masyarakat luas yang menjangkau berbagai level elemen, terutama di era globalisasi saat ini, dan kita juga berhadapan dengan pluralisme agama. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya dinamika globalisasi tentu sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga kita. Mengingat saat ini kita hidup di suatu zaman di mana globalisasi sangat gencar-gencarnya dilakukan. Kalau kita kenali bersama bahwasanya di dalam globalisasi juga memiliki aspek positif dan negatif. Dan yang kali ini kita bahas adalah aspek positif, yaitu mudahnya mencari informasi. Nah, dengan halnya mudahnya mencari arus informasi ya tentang berbagai hal, maka tidak dapat dipungkiri bahwa setiap elemen masyarakat dapat memahami sejarah, seluk-beluk, peraturan, ataupun ajaran tentang agama atau budayanya sendiri, ataupun agama dan budayanya orang lain. Hal ini tentu bisa menjadi suatu kesalahpahaman dalam berkehidupan bila informasi itu tidak bisa dipahami dengan baik. Selain itu, kita juga berhadapan dengan pluralisme agama. Kita tahu bahwasanya agama-agama yang bereksistensi di Indonesia mengakibatkan timbulnya pengelompokan masyarakat yang berdasar kepada agama yang mereka ikuti. Nah, timbulnya pengelompokan ini secara nggak langsung tidak akan dapat menghindari sebuah konflik. Oleh karena itu, dalam sebuah lingkup pluralisme agama, dalam menghadapi arus globalisasi saat ini, perlu ada upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan terjadinya konflik antar golongan. Salah satunya adalah dengan pendekatan komunikasi dialogis. Seperti kita tahu bahwasanya dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih dalam waktu dan tempat tertentu bertujuan untuk saling memahami, mengerti, menjalin perdamaian antara satu dengan yang lain. Di dalam komunikasi dialogis menghadapi pluralisme agama dan globalisasi, maka perlu mengedepankan standar yang bersifat universal yang bisa mencakup seluruh agama dalam kompleks wilayah tertentu. Standar universal yang dimaksud ini adalah peraturan perundang-undangan, dasar ideologi, prinsip demokratis, ataupun hak asasi manusia. Nah, dengan standar universal yang sudah didapat dan jalin komunikasi yang baik, maka komunikasi dialogis dapat mencapai hasil yang diharapkan. Keputusan yang telah didapat setidaknya harus memenuhi hal berikut. Yang pertama, yaitu transparansi. Dalam melakukan dialog, pendapat yang disampaikan oleh semua pihak harus terdengar dan tersampaikan dengan baik kepada pihak yang lain. Dalam hal ini, dialog menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, semua pihak diperlakukan adil, sama, atau setara sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah menyadari adanya sebuah perbedaan. Implementasi komunikasi dialogis, tentu pihak yang terlibat harus menyadari bahwa perbedaan ini adalah hal yang wajar, ya, dan bukan merupakan faktor yang tidak dipermasalahkan. Komunikasi dialogis mengharamkan adanya sikap menghakimi antara satu dengan yang lain karena dalam penerapannya semua pihak diberlakukan secara setara dan proporsional. Dan yang terakhir adalah menjadi sebuah persamaan. Selain menyadari adanya perbedaan dalam berdialog, tiap-tiap pihak terkait harus merasa berada dalam posisi yang sama dengan pihak yang lain. Komunikasi dialogis menjunjung tinggi persamaan semua pihak. Pihak yang terlibat, meskipun berasal dari kalangan minoritas, harus merasa dalam posisi yang sama dengan kalangan mayoritas. Sehingga baik kalangan minoritas maupun kalangan mayoritas memiliki kebebasan berpendapat yang sama tanpa ada halangan atau tekanan dari pihak lain.
Selain itu, dalam melakukan dialog, komunikasi dialogis, tentu ada penciptaan dan penyampaian pesan dengan baik. Dalam melihara hubungan, penciptaan pesan, penyampaian pesan ini harus memberikan kesan yang positif, ya. Karena itu dalam menjalin keharmonisan, dalam menghadapi juga globalisasi dan pluralisme agama, perlu adanya penyampaian pesan dan pemaknaan pesan secara positif dan mengurangi pesan yang negatif. Selain itu, dalam ciptaan dan pemaknaan pesan haruslah sesuaikan dengan kondisi dan pemahaman subjek yang ingin disampaikan, sehingga tidak terjadi sebuah miskomunikasi. Dengan begitu, keharmonisan dapat tercapai dengan baik. Kesimpulannya adalah, di era saat ini tentu globalisasi merupakan fakta dan realita yang tidak bisa dihindari. Karena itu, dalam pluralisme agama yang beragam, komunikasi dialogis inilah yang cocok untuk dilakukan. Komunikasi dialogis dinilai mudah dipahami dan mengena kepada seluruh pihak. Hal ini akan menghasilkan kondisi harmonis dalam suatu wilayah. Selain itu, berhadapan dengan pluralisme agama, globalisasi hendaknya disikapi dengan sikap terbuka dan adaptif. Mengingat dampak globalisasi yang menyebabkan pergeseran pola pikir masyarakat, membuat norma sosial dan budaya secara tidak langsung berubah pastinya. Mengingat norma dan regulasi ini merupakan bagian dari penciptaan manusia, penciptaan harmonisasi, maka sikap terbuka, memilah, adaptif, bijaksana harus menjadi sikap yang dimiliki oleh semua kalangan. Sehingga budaya harmonis dapat selalu tercapai mengikuti perkembangan zaman sekalipun di era globalisasi saat ini. Sekian presentasi dari esai yang sudah kami buat. Mohon maaf bila ada tutur kata, perbuatan, ataupun akhlak yang kurang berkenan. Terima kasih, kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.